balik lagi di malam Jumat yang penuh kisah cerita horor. Kali ini aku bakal cerita tentang lemari tua. Bagaimana ceritanya? Mari kita dengarkan. Di sudut kamar yang remang dan bau kayu lembah, berdiri sebuah lemari kayu jati tua. Warnanya coklat kusam. Pegangan besinya sudah berkarat, seperti gigi monster yang lama tidak pernah disikat. Lemari itu tidak pernah dipindahkan, tidak pernah dibersihkan, dan anehnya tidak pernah benar-benar kosong. Rena, gadis kelas 3 SMA, baru pindah ke rumah kakeknya setelah orang tuanya bercerai. Kamar ia tempat adalah kamar lama tantenya Mira yang hilang saat masih remaja. Katanya kabur. Tidak ada yang membahasnya lagi dan tidak pernah berkala. Malam pertama Rena belum bisa tidur, dari lemari tua itu terdengar bunyi mengetuk dari dalam pelan-pelan, seperti ada kuku yang menyeret di dalam kayu. Rena menghela nafas, setengah kesal, setengah takut. Mungkin tikus, katanya. Walaupun dalam hatinya ia tahu itu bukan suara tikus. Suara itu berhenti dan hening. Kemudian muncul bisikan lirih, sangat dekat seolah dari balik pintu lemari. "Jangan buka, nanti dia keluar," bisikannya. Rena langsung duduk tegak, tubuhnya merinding sampai ujung rambut. Kata Rena, "Siapa?" Tidak ada jawaban, hanya napas berat panjang. Seperti seseorang bernapas sambil menempelkan wajahnya di sela pintu lemari. Lampu kamar tiba-tiba berkedip, nyala meredup, lalu padam. Dalam gelap, Rena mendengar bunyi langkah pelan dari arah lemari. Suara yang terasa salah karena lemari tidak punya kaki. Lalu Rena menyalakan flash HP. Cahaya itu mengenai lantai di depan lemari. Ada bekas jejak kaki besar dan panjang. Tidak seperti jejak kaki manusia, tetapi basah dan meneteskan cairan seperti lumpur hitam. "Udah cukup," kata Rena, mencoba menenangkan diri. Ia mendekat, menarik nafas dan pelan-pelan membuka satu sisi lemari. Saat membuka satu sisi lemari, dan kosong. Hanya baju-baju tua peninggalan Tante Mira. Tidak ada sosok besar, tidak ada siapapun. Tapi ketika Rena menunduk, ia melihat sesuatu di cermin kecil di bagian dalam pintu lemari. Cermin itu menunjukkan bayangannya, namun ada tangan besar hitam yang memegang pundaknya. Padahal di ruangan itu ia sendiri. Rena terlonjak mundur. Suara besar kembali terdengar. "Di dalam sini penuh. Mereka tidak pernah pergi." Lemari itu mendadak bergetar. Pintunya bergerak-gerak seperti ada sesuatu yang mencoba keluar atau masuk kembali. Baju-baju bergoyang sendiri. Terdengar tawa anak kecil bercampur erangan orang dewasa. Bau apak bercampur amis memenuhi kamar, udara semakin dingin. Tiba-tiba dari dalam lemari, sosok bayangan besar dengan leher panjang, wajah menempel di kaca, muncul berbisik, "Tante Mira belum selesai makan tempat ini." Pintu lemari terbuka sendiri
dengan suara keras seperti kayu yang dipaksa patah. Di dalamnya, tangan-tangan pucat keluar kecil, besar, kurus, berlendir, menjulur ke arah Raina. Mereka menarik, meraih, dan mencengkeram. Raina menjerit sangat keras. Tapi suara itu langsung hilang, seolah disedot ke dalam lemari. Yang terdengar hanya kalimat terakhir di dalam gelap. Lemari ini tidak pernah sendirian. Sekarang kamu juga tidak. Setelah itu lemari kembali hening. Lampu menyala lagi. Lemari tua yang tertutup rapat seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Dan sejak malam itu, setiap penghuni tua bersumpah mendengar suara tua berbeda memanggil di balik pintu lemari. Satu suara perempuan dan satu lagi suara remaja yang baru saja hilang. So, adakah cerita lemari? Kalian, aku siap mendengarkan cerita horor dari kalian. Adakah request cerita horor dari kalian? Boleh tulis kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you di next topic.